Shalom, apa kabar? Senang sekali kita hari ini masih berjumpa kembali. Hari ini hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020. Senang sekali Ibu Heni masih bisa menyapa anak-anak di rumah. Apa kabar? Masih tetap semangat ya? Masih gak bosan-bosan belajar ya? Kemarin membantu orang tua sudah dipraktekin belum? Sudah bisa beresin tempat tidur sendiri belum? Kalau habis mainannya udah diberesin belum? Terus kemarin juga kita sudah belajar membersihkan perabotan yang ada di rumah. Sudah bantuin belum? Udah ya? Keren. Itu anak Tuhan. Ya. Oke, hari ini kita belajar apa ya? Sebelumnya kita renungan dulu, oke? Hari ini renungannya dari Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Oh, ini ceritanya tentang Bapak Abraham. Ya, mungkin anak-anak di sekolah minggu pernah dengar ceritanya, atau mungkin papa mama pernah dengar cerita. Tapi Bu Heni hari ini mau ceritain lagi buat teman-teman yang belum pernah dengar ceritanya. Oke, nah ceritanya ini tentang Bapak Abraham. Waktu itu Bapak Abraham kan disuruh sama Tuhan, suruh pergi ke Bukit Moria. Terus disuruh mengajak anaknya Ishak. Nah, Bapak Abraham nurut. Padahal Bapak Abraham gak tahu. Di sana Bapak Abraham disuruh membuat mezbah persembahan. Bapak Abraham nurut. Bapak Abraham bawa kayu bakar, mengajak Ishak anaknya, terus pergi ke sana. Nah, di jalan tuh padahal Ishak tanya sama bapaknya, sama Bapak Abraham, Pak, kita kan mau bikin persembahan. Lah, mana korban persembahannya? Terus Bapak Abraham bilang, nanti Tuhan menyediakan. Udah sampai di Bukit Moria itu, Abraham menyiapkan buat tempat buat persembahannya. Dia lalu menyusun kayu bakarnya. Tapi ternyata yang buat persembahan itu adalah anaknya Ishak. Aduh, bayangin coba kalau kamu dipakai buat persembahan. Tapi tahu nggak anak-anak, Bapak Abraham nurut. Bapak Abraham nurut. Ishak diikat di atas kayu bakar tempat persembahan itu. Tapi ternyata itu cuman ujian. Ternyata Bapak Abraham itu cuman diuji nurut gak sama Tuhan. Ternyata Bapak Abraham hebat. Dia nurut. Waktu Ishak anaknya mau dipersembahkan, tiba-tiba ada suara Tuhan. Suruh berhenti. Karena ternyata Tuhan sudah menyediakan domba untuk persembahannya. Ternyata Tuhan udah siapin dombanya itu, tanduknya nyangkut di belukar gitu. Lalu Tuhan bilang, itu domba itu yang akan dipersembahkan. Ternyata Tuhan memang menguji Bapak Abraham, nurut gak sama perintah Tuhan. Keren ya. Bapak Abraham nurut walaupun disuruh mempersembahkan anaknya. Hebat ya. Ternyata kata Tuhan, ketika kita mau taat perintah Tuhan, maka Tuhan menyediakan apapun yang kita butuhkan. Aduh, hebat ya. Bilang papa mama, bilang kakak, siapapun, kalau kita taat sama perintah Tuhan, Tuhan akan menyediakan apapun yang kita butuhkan. Sulit memang,
Tapi kita coba, Bu Heni juga sedang belajar, Bu Heni juga sedang mencoba untuk taat sama Tuhan. Oke, hari ini pelajarannya tentang taat perintah Tuhan. Berarti kita nyanyi lagu taat ya. Kita nyanyi lagu mau taat, kita mau baik seperti Tuhan Yesus. Oke, renungannya sampai sini dulu. Hari ini kita mau melanjutkan pelajaran kita selanjutnya. Setelah kita belajar merapikan mainan, merapikan tempat tidur, lalu kita juga belajar membantu orang tua dengan membersihkan, melap meja, lemari, kursi, kaca. Nah, hari ini kemarin Ibu Heni sudah kasih tahu sedikit kalau meja yang sudah dielap, yang ada kotorannya dielap, lalu kotorannya kan jatuh tuh ke bawah ke lantai. Jadi yang kotor apa dong? Iya, yang kotor sekarang lantainya. Nah, di rumah siapa yang kamu lihat di rumah yang suka menyapu lantai, siapa di rumah? Anak-anak bisa nggak sapu lantai? Bisa pakai apa sapunya? Ya pakai sapu lah. Nih, sapu. Bu Heni juga setiap pagi, sore sapu lantai. Anaknya Bu Heni juga suka bantu sapu lantai. Ya, seandainya lantai yang tadi habis dilap kotor, tidak dibersihkan, jadi kayak apa ya? Tuh contohnya, ini contoh lantai yang berdebu. Kalau tidak disapu, lantainya kotor, banyak debunya. Ya, kemarin kita belajar meja kalau udah dilap, kotorannya jatuh ke bawah ke lantai. Jadi sekarang lantainya yang kotor. Nah, lantai yang kotor ini harus disapu. Hari ini anak-anak juga harus belajar menyapu lantai. Kita perhatikan lantai yang kotor. Nah, kalau lantai sudah disapu, berarti lantainya menjadi bersih. Nih, wow, lantai yang bersih kita lihat. Kita bandingkan, kalau lantai yang kotor kita raba, pasti kasar ya, ada debunya, ada pasir-pasir yang dilihat juga kelihatan buram ya, nggak enak, dia pasti juga ada penyakitnya. Tapi gimana kalau lantainya bersih seperti ini? Kita pegang juga, wih, pasti lantainya kalau kita pegang bersih ya, lantainya bersih, licin, mengkilat. Nah, itu perbedaannya lantai yang bersih dan lantai yang kotor. Anak-anak mau atau suka lantai yang bagaimana? Pasti maunya lantai yang bersih. Nah, supaya lantai kita bersih, kita harus apakan? Disapu dulu. Kita harus buang kotorannya dulu. Caranya dengan disapu. Nih, sapu itu kan panjang tuh. Ya, tiangnya, gagangnya ini panjang. Sedangkan anak-anak mungkin tingginya dengan sapu ini lebih tinggi sapu. Susah kan? Tapi kita mau belajar. Nih seperti ini nih. Ini juga dia badannya kecil, sapunya lebih tinggi. Tapi dia mau belajar. Tuh, dia mau belajar menyapu. Terus sampahnya dikumpulin di tempatnya, lalu dibuang ke tempat sampah. Ya, ini namanya pengki yang pendek gagangnya. Ya, jadi sampahnya ditaruh di pengki, lalu dibuang ke tempat sampah. Nih, belajar walaupun awal-awalnya mungkin susah ya. Bu Heni juga pernah lihat anak-anak belajar di sekolah waktu itu susah sapunya.
Terus Bu Heni udah ajarin loh, caranya sapu itu mundur. Jadi jangan maju ke depan gitu. Jadi sapunya sapu mundur, mundur, terus maju lagi, mundur, maju lagi ya. Bu Heni pernah ajarin. Nah, nanti di rumah juga kalau nggak bisa, minta ajarin papa, mama, kakak, atau siapa, ada mbak, minta ajarin mbak. Tapi anak-anak yang sapu ya, belajar sapu sendiri. Nah, ternyata kalau menyapu itu bukan hanya di dalam rumah, di luar juga halaman harus kita sapu. Seperti ini nih contohnya. Tuh contohnya, halaman juga harus kita sapu. Halaman itu biasanya ada kotor, daun-daun yang kering, atau ada sampah-sampah apa gitu, kertas atau plastik. Nah, itu juga ternyata halaman juga harus disapu. Sama nggak sapu lantai di dalam rumah dengan sapu halaman? Beda ya. Nih, ini sapu yang di dalam rumah tadi. Ini sapu dalam rumah. Kalau sapu halaman, tereng. Nih, ini contohnya sapu yang buat menyapu di halaman. Ya, mungkin anak-anak halamannya juga sudah dikonblok atau sudah ada ubinnya gitu, pakai sapunya sama seperti ini. Tapi kalau belum dikonblok atau belum ada ubinnya, halamannya atau masih tanah atau kebun gitu, sapunya pakai sapu yang seperti ini. Namanya sapu lidi. Ya. Ini kemarin Bu Edi udah kasih contoh sapu lidi ini juga bisa buat contoh seandainya bekerja sama, ya. Bekerja sama, kalau sapunya cuma satu lidi begini, wah kita nyapu nggak bersih-bersih. Tapi kalau bekerja sama, ya sama-sama banyak seperti ini, pasti sampahnya akan cepat bersih. Oke, nah kita hari ini belajar menyapu lantai. Anak-anak udah bisa membedakan lantai yang bersih sama lantai yang kotor. Lalu anak-anak juga udah tahu manfaatnya seandainya lantai tidak disapu, akibatnya apa? Ada kumannya, kelihatan kotor, burem. Terus anak-anak juga bisa lihat lantai yang sudah bersih, sudah disapu. Nah, anak-anak hari ini belajar menyapu lantai ya. Bantu orang tua menyapu lantai, ya. Bisa kan? Oke, setelah belajar menyapu lantai, anak-anak hari ini belajar tulis sambung. Oke, kita udah Bu Heni lihat waktu anak-anak kasih lihat fotonya tuh, tulis sambungnya udah bagus-bagus, udah pinter-pinter, sudah mulai rapi tulisnya. Nah, hari ini belajar lagi supaya lebih rapi lagi, supaya lebih lancar lagi. Lalu kalau anak-anak ada laptop atau komputer di rumah, seandainya tidak dipakai sama papa, mama, kakak ya, itu anak-anak coba latihan juga. Latihan lancarin pakai mouse-nya, lalu latihan ketik-ketiknya, jangan begini ketiknya, jangan satu jari ya. Kalau bisa pakai 10 jari. Tanya mama, tanya papa, kalau 10 jari itu yang kelingking ketik yang huruf apa, telunjuk ketik huruf apa. Nah, 10 jari. Wow, keren. Nanti anak-anak SD udah pada pinter-pinter pakai laptop, pakai komputer dengan ketik 10 jari. Hebat ya. Itu cuma buat latihan, tapi jangan terus buat main game. Kita kan latihan ngelancarin jari. Soalnya kita bisa karena biasa. Kita biasain. Kalau biasanya begini terus, nanti kita bisanya jadi begini. Coba kita latihannya gini 10 jari. Nanti lama-lama kita bisanya seperti ini. Oke, sekalian kalau belajar itu sekalian yang benar, yang lebih ke depannya lebih kita bisa. Oke, selamat belajar menyapu. Hari ini kita membantu orang tua dengan menyapu lantai, dan kita belajar melancarkan mengetik pakai laptop atau komputer dengan 10 jari. Lalu kita juga belajar tulis sambung supaya lebih rapi lagi. Lalu besok kita belajar apa ya? Nah, ternyata lantai itu walaupun sudah kita sapu, belum bisa kelihatan mengkilat
kalau belum di. Oke, besok kita belajar itu ya. Sampai jumpa hari ini. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar menyapu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.